Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moon Parents, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, baik-baik aja. Kita bertemu lagi hari ini di podcast Jagoan Pelindung Anak persembahan Imunpet. Ini mungkin untuk sebagian Moon Parents yang belum dikaruniai momongan, begitu lihat judulnya ini podcast Jagoan Pelindung Anak, terus di skip-skip. Hey, jangan di skip dulu. Karena pembahasan kita kali ini penting banget. Kita akan mempersiapkan masa depan anak di 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin sebagian besar Moon Parents berpikir bahwa mempersiapkan masa depan anak itu nanti aja anak saya kalau udah lahir sekolahnya mau di sini, mau pendidikannya ini, apa segala macam, nanti besarnya mau diarahin mau jadi apa. Padahal sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan anak itu berperan sangat penting banget untuk masa depan anak. Nah, dan seperti biasa, tidak usah khawatir, kita akan menghadirkan ini sudah ada sosok-sosok penting nih yang kalau misalkan nggak di podcast ini nih, Moon Parents kalau mau ketemu sama dua sosok ini mesti ngantri panjang, tapi kita culik, kita hadirkan di sini untuk memberikan informasi-informasi yang tentunya sangat penting sekali disimak oleh Moon Parents. Pagi ini kita sudah kehadiran Dr. Atila Dewanti. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Fitra. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah, senang sekali nih. Hari ini spesial juga kita menghadirkan Dr. Yasin Yanuar selaku narasumber kita pagi ini ya. Selamat pagi, Dokter. Senang sekali bisa hadir ya pagi hari ini ya. Senang sekali. Betul, apalagi tema kita seperti yang tadi kita udah bahas mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau istilahnya itu apa ya, Dok? Golden moments ya. Ya. Nah, itu tuh ternyata penting banget karena mungkin ya kayak waktu saya dulu tuh pertama kali hamil itu, Dok, saya tuh masih belum ngerti. Saya tuh mikirnya yang namanya 1000 hari pertama kehidupan itu adalah setelah anak lahir baru dihitung day one gitu. Tapi ternyata begitu hamil waktu itu ketemu sama dokter kandungan, ternyata salah ya, Dok ya. Ini mungkin untuk calon parents juga nih, calon Moon Parents ini harus tahu nih, ini adalah informasi penting bahwa ternyata mempersiapkan masa depan anak itu bukan nanti kalau anaknya udah sekolah, udah gede, atau misalkan anaknya udah bisa manjat. Ternyata pada saat anak masih di dalam perut itu kita sudah bisa mempersiapkan masa depan mereka ya, Dok ya. Sebenarnya hitungannya tuh dari kapan sih, Dok? 1000 hari pertama kehidupan seorang manusia ya, itu dihitung dari sejak dia dalam masa kandungan. Iya, nah itu pas sampai kapan dengan tuh, Dok? usia 2 tahun. Jadi 0 hari dia baru nempel di tubuh seorang ibu selama 9 bulan plus sampai usia 2 tahun setelah dilahirkan. Jadi kalau misalkan pada saat kita tes pack tuh sudah buat 2 garis, itu sudah mulai dihitung nggak, Dok? Iya, jadi masa kehamilan tuh 270 hari. Itu dihitung fase pertama, terus umur setahun 365 hari sama umur 2 tahun 365 hari, total jadi 1000 hari. Oke, nah itu dia salah satu edukasi yang kelihatannya tuh sederhana, tapi untuk kita nih perempuan-perempuan, terutama yang belum memasuki fase kehamilan, fase mengandung, fase melahirkan, itu informasi yang ternyata tidak banyak diketahui. Kita kalau misalkan mau peduli tentang kesehatan anak, tumbuh kembang anak, itu dimulai berarti dari ibunya ya, Dok ya? Berarti. Jadi kalau kita lihat konsep dari 1000 hari pertama kehidupan, ya, dan 9 bulan pertama itu dalam kandungan ya, jadi di masa kehamilan. Selama ini kan orang mengunderestimate hanya 9 bulan dan ya dilalui begitu saja. Tapi ternyata konsepnya berbeda. Kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini jadi penting? Karena ternyata dengan penelitian terbaru ya, ditemukan bahwa ada berbagai macam kondisi penyakit atau kondisi kesehatan kita di masa depan, di masa dewasa yang muncul itu akibat adanya asuhan lah istilahnya atau kekurangan nutrisi yang terjadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan tersebut, dan salah satunya adalah masa kehamilan. Dan jangan lupa di bagian dari saat anak setelah lahir pun 6 bulan dia masih bergantung sama nutrisi dari si ibu. Ya. Maka itu perhatian untuk si ibu itu kita mulai dari sejak kehamilan untuk bisa mempersiapkan kehidupan si anak, nggak cuma untuk lahir, tapi juga nanti di masa depannya. Berpengaruh ya, Dok, maka itu disebut golden moment. Ya, apabila selama 1000 hari pertama kehidupan asupan nutrisinya berjalan dengan baik, semua terpenuhi, maka diharapkan si anak
nantinya dewasa akan memperoleh kehidupan yang optimal dari sisi kesehatan, baik betul. fisik maupun mentalnya. Betul. Nah, makanya itu sekarang kita semua rame-rame membicarakan, yuk kita mulai. Nah, kalau mau bicara lebih awal lagi sebenarnya, ya itu bisa dimulai dari tadi, sebelum si ibu memasuki masa kehamilan pun juga harus dipersiapkan. Oh, justru malah sebelum hamil pun ibunya Iya. juga harus disiapkan Dan ya, Dok? jangan main-main loh, persiapannya dari mana? Dari masa kanak-kanak mereka. Karena nanti mereka akan jadi orang tua. Jadi ini sesuatu yang ya saling Siklus, berhubungan, satu suatu siklus siklus yang ya. berhubungan membangun generasi gitu. Betul. Berarti kalau misalkan anak kita perempuan nih, Dok, Ya. ketika kita memperhatikan dan juga fokus sama tumbuh kembang anak dari segi nutrisinya, kita bukan hanya mempersiapkan masa depannya dia, tapi mungkin mempersiapkan nanti garis keturunan anak cucu Betul. kita untuk ke depannya ya, Dok. Ternyata siklusnya memang sepenting itu. Nah, kalau misalkan nih, Dok, mungkin ada nih parents yang baru tahu nih, ternyata gitu. Yang penting hamil, udah makan aja, udah bisa masuk makanan aja, udah syukur. Makan yang pengen-pengen aja, makan seblak, makan yang pedes-pedes, udah. Yang penting ntar anak saya lahir, saya kasih makanannya yang sehat-sehat, organik, nutritious gitu kan. Nah, padahal ternyata dia nggak tahu kalau asupan ibu penting juga untuk anak. Kalau misalkan ada nutrisi yang tidak tercukupi pada saat anak berada di dalam kandungan tuh, Dok. Itu kira-kira apa sih, Dok, yang bisa terjadi? Jadi ada 2 poin. Yang pertama, kita harus paham bahwa anak itu berasal dari embrio yang sehat. Ya. Embrio yang sehat itu dihasilkan dari sel telur yang sehat dan sperma yang sehat dari kedua orang tuanya. Maka itu persiapan prakonsepsi dari sebelum kehamilan itu sangat penting. Kalau saya suka nyebut 1000 hari plus tambah 100 deh sebelumnya, gitu kan. Kita persiapkan. Jadi embrio yang sehat itu berasal dari sel telur dan sel sperma yang mengalami pembuahan di tubuh ibu yang sehat, ya, dan dia nempel di rahim seorang ibu yang sehat dan akan ada di sana selama 9 bulan dalam tubuh ibu yang sehat. Jadi itu konsep pertama ya. Nah, konsep yang kedua, maka itu penting sekali untuk orang memahami bahwa promil itu nggak cuma cepet-cepetan hamil. Ya. Cepet-cepetan hamil. Jadi kita harus paham bahwa promil itu atau program hamil itu sebuah perjalanan mempersiapkan si ayah dan si ibu menjadi orang tua yang siap untuk dapatkan anak gitu ya, atau mendapatkan kehamilan ya. Jadi bukan sekedar cepet-cepetan. Kenapa? Ya supaya nanti pada saat hamil si anak berada di tubuh yang aman. Betul. Ya. Karena kehamilan itu merupakan amanah. Kita nggak tahu kapan kita diberikan keturunan gitu kan. Tapi manakala amanah itu datang, apakah kita semua sudah siap dalam keadaan yang siap untuk menjadi tempat yang aman untuk si bayi. Nah, maka itu persiapan prakonsepsi tentu penting. Yang mempersiapkan diri karena mau jadi orang tua. Dan nggak cuma hamilnya minim komplikasi. Jadi kita kayak mempersiapkan supaya nanti ke Dokter Atila itu si anak punya potensi yang maksimal. Ya, termasuk dari nutrisinya, stimulasinya, tumbuh kembangnya kita pantau agar minimal komplikasi, lalu juga persalinannya lancar, menyusunya lancar sehingga si anak bisa mendapatkan golden moment-nya dengan optimal. Kira-kira seperti itu. Oke, tuh berarti seperti yang tadi sudah disampaikan ya, parents, bahwa ternyata 1000 hari pertama kehidupan itu justru jangan kita mulai, kalau tadi dokter bilang justru jangan kita mulai pas lagi hamilnya aja. Pada saat mempersiapkan kehamilannya aja juga itu sudah harus kita persiapkan supaya orang tuanya sehat, ya, orang tuanya sehat, begitu alhamdulillahnya diberikan momongan, itu kondisi ibu sehat, janin juga sehat. Nah, kalau anaknya nih, Dok, supaya 1000 hari pertamanya optimal, apa sih, Dok, yang harus diberikan ke anak? Kita langsung tanya sama Dokter Atila nih, ceritanya anaknya sudah lahir sudah ya. optimal, ibunya sudah nutrisinya bagus, anaknya sudah lahir. Nah, sekarang tugas kita gimana nih supaya tumbuh kembang si anak dalam 1000 hari ini bisa optimal nih, Dok? Ya, ketika bayi sudah lahir, itu jangan lupa pertama kali kita sudah bisa memberikan stimulasi, yaitu dengan skin to skin contact. Jadi biasanya Dokter Yasin kasih ke saya, biasanya kita langsung IMD ya, Dok ya. Jadi langsung ditaruh di sini ibunya, kemudian dia merayap untuk mencoba mencari puting susu ibu. Itu gunanya adalah untuk supaya inisiasi menyusui dini sehingga dia langsung
kita inginnya dia ASI eksklusif 6 bulan. Ya kenapa ASI eksklusif? Karena dia sudah nutrisi yang terbaik, nggak ada yang bisa menggantikan. Terus banyak ibu-ibu, nenek-nenek, eyangnya suka ke aku, dok, kayaknya kurang deh, boleh nggak tambahin ini itu? Nggak usah. Zaman dulu suka ada air tajin ya, Fitra, nggak usah ya, mam di rumah ya. Kemudian air putih juga nggak usah, karena ASI eksklusif merupakan nutrisi yang paling baik dan sangat penting diberikan pada bayi yang baru lahir. Bila dia bugar ya, sehat ya. Kemudian nutrisi. Jadi nomor 1 adalah nutrisi. Nutrisi itu pertama ASI eksklusif sampai 6 bulan. Begitu 6 bulan tambah dengan MPASI. Ya, jadi makanan pendamping ASI. Nah, berarti tadi kalau tadi saya simak yang tadi Dokter Atila sampaikan adalah stimulasi yang pertama ditaruh tuh di dada ibu. Ya. Saya suka lihat tapi dok yang begitu lahiran ditaruhnya di dada bapaknya. Boleh juga, itu biasanya ibunya yang lahir SC itu sesar. Jadi kalau lahir sesar biasanya kan ibunya dibuka tuh perutnya. Dia dipakein alat-alat karena untuk monitor jantung. Jadi nggak bisa ditaruh di sini. Kan si bayi itu idealnya dia ditaruh di sini, dia merayap mencari dengan instingnya dia mencari puting susu ibu. Nah tapi kalau misalnya lahir sesar nggak bisa dong. Nah biasanya ditaruh di ayahnya. Anak saya ditaruh di mana? Di mana? Kok saya Di mana ditaruh? Di mana Di ya? lemari. Iya. Ditaruh di bapaknya apa di saya ya? Kok saya lupa ya? Aduh, coba ingat-ingat. Kayaknya di kamu kali pastinya. Yang ngaku bilang. Kayaknya saya ingat kayaknya ada foto sama bapaknya, tapi perasaan ditaruh di saya juga. Ya, karena itu menstimulasi dia, stimulasi awal ya. Jadi dia skin to skin contact. Nah, kemudian biasanya kalau udah beberapa dilihat dia bugar, nangisnya oke semua, kita sudah mulai boleh memberi stimulasi. Jadi ada 2 pilar penting untuk seorang anak ya, untuk dalam golden moment itu di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu memberikan nutrisi yang tepat dan stimulasi. Stimulasi ini banyak banget. Pertama yang paling gampang, nggak usah beli mainan, dia belajar tummy time. Mungkin udah sering nih orang-orang tahu ya. Tummy time itu jadi dia diajarkan itu untuk melatih supaya dia bisa angkat kepala dengan baik. Dengan dia tummy time itu awal belajar untuk motoriknya. Jadi stimulasi penting banget nih. Pertama mungkin waktu dalam pasiennya Dokter Yasin, boleh tuh ngobrol-ngobrol waktu hamil. Nggak apa-apa ya mams di rumahnya, ajak ngobrol, itu merupakan stimulasi awal. Dia mendengar, dengan pendengarannya dia mendengar suara bundanya gitu. Nah stimulasi macam-macam banget nih. Kita tuh ketahui ya perkembangan anak tuh kan ada 4. Ada motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara, sama emosinya. Nah bicara tuh dari awal begitu lahir jangan dimandiin sama suster nih di rumah nih. Kalau punya suster 2 tetap kita yang ngelakuin. Ya, karena apa? Karena dengan kita memandikan dia, kita skin to skin contact juga kan, sambil ngajak ngobrol. Kamu udah bisa apa sayang? Nanti dia mulai cooing. Bayi tuh mulai pertama ngomongnya tuh gini, gitu. Nah itu awal bicara dia. Tapi kalau kita nggak ngajak ngobrol, cuman susternya mandiin, main mandi cuma kita diem aja. Nggak ada komunikasi dia tidak ada, ya? Iya, dan dia tidak punya stimulasi kan. Sayang, hari ini saham kripto naik loh. Boleh. Itu boleh banget. Ini itu apa? Tapi nggak apa-apa, karena dia mendengar. Makin kita banyak ngobrol apa aja, ngobrol sama suami sambil ngobrol sama dia nggak apa-apa. Sayang si papa lagi ngapain tuh? Padahal dia juga nggak ngerti. Tapi itu merangsang, menstimulasi otak dia. Karena di dalam golden moment itu di 1000 hari pertama kehidupan pada anak ya, sesudah Dokter Yasin kasih ke aku, itu ada pertumbuhan otak yang sangat pesat. 80% pertumbuhan otak terjadi pada 1000 hari pertama. Nah, itulah dia kenapa disebut golden moment. Iya, karena di situ terjadi ya. Jadi kita punya saraf otak tuh langsung terjadi sinaps beratus miliar loh. Bukan sejuta atau 2 juta, tapi banyak banget. Mereka berkoneksi, makin kita berikan stimulasi dan nutrisi yang tepat, dia akan menjadi optimal, jadi pinter nantinya. Kita kan punya anak, pengennya anaknya pinter dong, cerdas kan. Udah lama emaknya kayak gini, anaknya ya rada pinter lah kalau bisa ya. Justru itu jangan dianggap sepele ya nih Moon Parents. Bahkan mungkin ada sebagian yang kayak, ngapain gue ngajak ngobrol anak kecil ya juga ngerti apa enggak, gue kayak orang gila ngajak ngobrol sendiri. Tapi ternyata kita harus kesampingkan pikiran-pikiran seperti itu, bahwa ternyata kita mengajak ngobrol meskipun dia paham atau tidak paham, tapi itu ternyata merupakan satu stimulasi yang sangat penting untuk perkembangan otak anak. Betul. Jadi suka salah nih, suka mam di rumah juga suka beliin mainan mahal-mahal. Sebenarnya nggak usah loh. Sebenarnya ya itu tadi, dengan ngajak ngobrol, anak tuh akan seneng kalau ibu bapaknya di sebelahnya dia. Tapi nggak pegang HP ya. Sekarang kan lain, bapak ibu di sebelah tapi sibuk semua. Pegang gadget, salah. Nah, coba gadgetnya disimpan ya. Iya, agak gelap ya. Aduh. Karena dia butuh setengah jam sampai 1 jam tanpa HP. Kita ngobrol, itu anak udah seneng. Nggak usah dibeliin mainan yang jutaan-jutaan. Sekarang kan banyak banget, nggak usah. Yang penting
ibu bapaknya di sebelahnya dia, mendengarkan dia dan Ngobrol. ngajak ngobrol. Itu udah merupakan stimulasi yang baik. Itu ya, itu yang penting. Nah, kalau misalkan itu dari segi stimulasi Ya. ya, Dok. Kalau misalkan tadi seperti yang Dokter Yasin sampaikan, kalau pada saat di perut ternyata nutrisi dan stimulasi penting. Nutrisi mungkin dari asupan makanan, dari asupan vitamin, makronutrien, mikronutrien. Stimulasi juga ternyata diperlukan daripada saat hamil, diajak ngobrol. Begitupun pada saat lahir, Tummy tummy time, time. Kalau begitu lahir tuh IMD skin to ya? skin, Skin IMD. to skin ya? Ya, iya tuh IMD betul. IMD, skin to skin. Terus skin to skin daripada saat dimandikan, Ya, diajak ngobrol. ngobrol. Nah, kalau dari nutrisi, Dok, nutrisi supaya anak kita optimal. Ya. Kan tadi di perut juga nutrisi sudah kita pastikan sebisa mungkin Ya. optimal. Buat yang lagi hamil ditahan-tahan kepengenannya, mungkin gara-gara bilangnya ngidam, aku cuma bisanya makan seblak atau aku cuma bisanya makan escargot gitu kan. Tetap harus dipikirin bahwa apa yang kita makan ada pengaruhnya untuk anak. Nah, begitupun begitu anak setelah lahir, Ya. nutrisinya kira-kira apa aja sih, Dok, yang harus kita berikan untuk anak supaya dia bisa di 1000 hari pertamanya itu bisa Ya. optimal. Jadi begitu lahir kan, aku tadi bilang full ASI, ASI eksklusif, nggak ada debat. Pokoknya 6 bulan nggak usah ditambahin apapun, pasti cukup karena itu sudah Allah sudah menciptakan nutrisi yang terbaik adalah ASI. Begitu 6 bulan, nah ini masuk challenging nih karena kita mulai makanan pendamping ASI. Harus ya biarpun ASI sebanyak apapun tetap mulai diberikan MPASI. Oke. Nah di sini kita harus memperhatikan nih. Kadang-kadang maaf di rumah suka bingung nih ngasih MPASI seperti apa gitu kan ya. Harus dengan gizi seimbang. Sama dengan yang Dokter Yasin bilang tadi bahwa tetap dengan kaidah makronutrien dan mikronutrien. Jadi makronutrien nih maaf di rumah, protein jangan lupa, karbohidrat dan lemak. Dan mikronutrien jangan lupa, bukan cuma makro aja, ada mikronutrien. Di sini adalah vitamin dan mineral. Bisa didapat dari buah-buahan atau juga bisa didapat dari suplemen tambahan. Oke. Jadi biasanya kalau anak tumbuh gigi, kadang-kadang dia nggak mau makan nih. Nah kita jangan aduh gimana nih anakku nggak mau makan, ya udah deh nggak gitu. Kita tetap harus memenuhi kebutuhan mikronutriennya kan. Maka kita boleh tambahkan suplemen vitamin ketika itu. Jadi vitamin boleh diberikan bila dibutuhkan. Oke, nah karena memang kalau kita bicara idealnya memang seperti yang tadi disampaikan ya, Dok ya, dari hamil kita kasih asupan makronutrien dan mikronutrien yang tepat, begitupun sudah lahir. Cuman kan memang kenyataannya di muka bumi ini ya, Dok, terkadang harapannya kita semuanya berjalan lancar, berjalan ideal, tapi kan realitanya terkadang ada moms yang pada saat hamil itu mengalami namanya morning sickness. Begitupun anak, kadang-kadang perasaan kita sudah mengikuti kaedah dalam memberikan makanan untuk anak gitu, tapi ya tiba-tiba ada anak GTM gara-gara tumbuh gigi, ya itu challenge-nya selalu ada. Nah tapi kan harapannya kita pengen lah, Dok, tetap memberikan yang optimal buat anak. Nah kalau misalkan terjadi seperti itu gimana ya, Dok, supaya makronutrien sama mikronutrien itu tetap tercukupi, karena kan ya namanya juga kehidupan tidak selalu berjalan dengan seperti sesuai keinginan kita, pengennya semuanya ideal, mulus-mulus aja gitu, tantangan pasti selalu ada. Nah gimana tuh, Dok, terutama nih pasti mom banyak ya, tapi Dok aku morning sickness, ada yang benar-benar muntah sampai keluar air, jangankan mau masuk makanan yang bernutrisi, mau minum air aja keluar lagi. Nah itu gimana, Dok, mengalami yang seperti ini, Dok? Ya, jadi untuk menyikapi suatu kondisi yang tidak normal, khususnya pada kehamilan, kita harus paham dulu sebenarnya kondisi normal saya harus apa, ya sehingga kita nanti punya patokan apa yang harus saya dapatkan. Yang pertama, tadi seperti Dokter Atia bilang, kita butuh prinsip gizi seimbang, ya, artinya makronutrien, karbohidrat, protein, lemak itu harus lengkap ada, dan mikronutrien, vitamin dan mineral. Bahwasanya kita peroleh dari suplementasi atau makanan hari-hari nanti bisa kita aplikasikan dalam kondisi kita masing-masing. Oke. Khusus pada kehamilan, memang ada satu suplementasi yang wajib ditambah, yaitu asam folat ya. Karena asam folat ini berperan penting dalam satu mencegah kecacatan pada janin, ya, dan kedua kita berikan lagi sebelum hamil karena dia mengoptimalkan program hamilnya, sehingga itu dikonsumsi terus. Kenapa asam folat perlu suplementasi? Karena kita nggak mau si ibu hamil dalam keadaan kondisi kekurangan asam folat, yang nantinya akan menyebabkan komplikasi misalnya cacat atau keguguran. Jadi asam folat wajib dikonsumsi dengan suplementasi. Dan memang tidak mudah untuk mendapatkan asam folat melalui makanan ya. Nggak mudah untuk bisa mendapatkan dosis segitu, itu satu. Yang kedua, dalam kehamilan kita juga perlu memaknai ya
keistimewaannya. Jadi dalam tumbuh kembang seorang manusia, tahap tumbuh fisik paling cepat itu pada saat dalam kehamilan. Seorang anak tumbuh 50 cm tinggi badannya dalam 9 bulan. Itu fase paling cepat ya, Dok. Kalau dia umur setahun kan cuma nambah 20-25 cm ya. Tapi dalam 9 bulan nambah 50 cm. Dia butuh, kayak kita mau bikin bangunan, dia tuh butuh bahan-bahan yang berkualitas. Tergantung kita kayak arsitek, kita mau bikin bangunan seperti apa dan bahannya juga kita mau tentukan seperti apa. Apalagi nih core-nya. Iya, intinya jadi ya. di situ dan entry-nya dari tubuh ibu. Ya, jadi kita paham dulu. Nah, lalu kita paham berikutnya adalah berapa sih sebenarnya kebutuhan nutrisi ibu hamil? Harus makan double porsinya? Enggak harus. Hanya cukup tambah 300 kalori per hari. Itu artinya sekitar 1/6 dari makan harian kita. Jadi jangan juga, wah hamil nih semua suplai makanan segala macam dan lain-lain sampai double. Ternyata enggak, karena ada konsep obesitas atau pertambahan berat badan ibu hamil juga harus dikontrol. Nah, pertambahan berat badan ibu hamil ini bagi ibu-ibu yang berat badannya normal atau normal weight dan obesitas atau overweight atau yang underweight itu beda-beda. Sehingga salah satu cara untuk mengontrol bagaimana asupan nutrisi pada ibu hamil, kita lihat selain asupannya bagaimana, yang kedua lihat bagaimana pertambahan berat badannya sesuai dengan track atau tidak. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan? Yang pertama, utamakan makanan harian. Sering, Dok, saya nggak bisa makan sayur. Saya nggak yakin yang ngomong gitu pernah nyoba seluruh sayur yang ada gitu ya. Dan sayur itu bisa diolah dengan berbagai macam cara. Mungkin 1-2 ada yang bisa dimakan gitu. Contoh seperti itu. Jadi memang perlu kreatif dan saya sangat mendorong suami harus berperan di sini. Saya selalu bilang saya makan gak enak. Tugasnya suami cariin makan yang enak gitu. Saya mual. Nah, memang kalau pada kehamilan akibat perubahan hormonal, perubahan cara kerja saluran cerna memang ada mual ya. Biasanya ringan. Ya, selama mualnya itu tidak mengganggu asupan nutrisi, dia boleh tanpa tambahan apapun, tidak perlu anti mual. Ya caranya ya cariin makanan yang memang bisa dia konsumsi gitu ya. Itu tugas suami atau pendamping, support ya. Jadi kira-kira seperti itu. Manakala ia mengalami suatu kondisi mual muntah sampai ada gangguan asupan, intake sulit dan lain-lain, mengganggu nanti dehidrasi dan lain-lain, kita perlu intervensi. Yaitu udah penanganan medis, itu satu. Yang kedua, jadi kita kenali dulu. Jadi jangan ada pembiaran ya, Dok, jadi ya? ketika menghadapi mual saat kehamilan, jangan panik dulu. Oh, ini memang biasa. Acceptance dulu dengan penerimaan, saya akan hamil selama 9 bulan ke depan dan saya akan menerima berbagai perubahan dalam tubuh saya. Gitu kan. Dan kecemasan nggak akan membantu saya untuk lebih mudah. Jadi mual dalam derajat yang ringan itu bisa dialami selama makan masih oke, minum masih oke, silakan divariasikan aja. Gitu ya. Dan jangan lupa kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu sekitar 2,5 liter per hari mesti dipenuhin ya. Nah, pada kondisi-kondisi si ibu mengalami kekurangan nutrisi, mungkin kekurangan mikronutrien, mineral tertentu, ya, vitamin dan juga kekurangan cairan, itu akan memperberat kondisi mualnya justru. Karena dalam penanganan mual kita juga harus memperbaiki profil dari nutrisi si ibu. Jadi itu saling berkaitan. Jadi masih memahami kondisi normal seperti itu dan variasi makanan bisa diperoleh ya, asal jangan terlalu berlebihan ya mengkonsumsi suatu, terutama sumber karbohidrat ya, tepung-tepungan, gula dan lain-lain itu juga perlu dikontrol ya. Tapi saya sarankan tidak perlu membatasi asupan makanan. Prinsipnya selama itu daging-dagingan ya, kalau mentah jangan, dan yang alergi sebenarnya nggak masalah. Jadi dibatasi 2 itu aja, yang lainnya silakan variasi, silakan eksplorasi deh. Karena ternyata banyak juga penelitian ya mungkin dokter Atila lebih tahu, variasi makanan ibu itu akan mempengaruhi nanti bagaimana si anak nanti juga bisa berpengaruh ya, Dok ya? keterampilan makannya dia gitu. Jadi itu semua berkaitan ya, 1000 hari pertama itu sungguh berkaitan. Sehingga bagaimana mengatasi kondisi tadi yang ditanyakan dalam kondisi kurang, kalau memang dalam kondisi umum tidak cukup, kita boleh baru memberikan nutrisi tambahan. Tapi sifatnya tidak jor-joran ya. Tidak jor-joran, pakai ini. Jadi kadang-kadang banyak mungkin yang datang dengan 5-6 multi suplemen, multivitamin dan segala macam gitu. Kita bisa satu persatu. Nah, saya sarankan sebenarnya ibu-ibu semua lihat deh di suplementasi itu ada kandungannya. Ya, ingredientsnya ya, tidak ada satupun suplemen yang menjadi solusi ke semua hal. Mereka hanya sekian persen aja dari kebutuhan harian. Jadi intinya adalah suplemen itu sifatnya membantu dan suplemen itu ya tambahan. Bagaimana kita memperbaiki pola makan ya keseharian
dengan suplemen sebagai pelengkap, bukan dibalik. Iya. Nggak apa-apa nggak makan nggak minum yang penting suplemen itu. Nah. Sehingga Sekarang nanti suka kebalik gitu loh dok. ya Sekarang sering suka kebalik kayak banyak, gitu. Termasuk di kalangan ibu-ibu yang menangani anak-anak gitu ya. Ah nggak apa-apa deh nggak makan. Padahal makan itu tuh sebuah aktivitas stimulasi yang luar biasa. Iya. Perannya dalam tubuh kemasan seorang anak. Termasuk juga dalam kandungan begitu kan. Iya, berarti ya tetap aja meskipun ada opsi suplementasi, tapi kita harus ingat bahwa suplemen itu sebagai pelengkap sebisa mungkin. Yang inti utamanya makan itu tetap harus kita prioritaskan. Nah kalau misalkan tadi anak nih dok, kendalanya adalah GTM, susah makan, tumbuh gigi. Nah itu kan pasti takutnya penyerapan nutrisinya juga asupannya nggak bisa optimal. Nah itu gimana nih dok? Nah jadi seperti yang sama dengan dokter Yasin bilang, jadi kita sebagai ibu tuh emang nggak ada sekolahnya ya parenting tuh ya, susah-susah gampang. Begitu kita menikah, hamil, brek, kita harus tahu semuanya. Nah termasuk juga untuk urusan anak. Jadi kalau anak nggak mau makan bukan berarti dunia ini udah tenggelam, enggak itu ya. pusing banget kalau anak udah Kan langsung, aduh, langsung telepon aku, dokter, anakku nggak mau makan gitu. Aku selalu bilang, lihat dulu, mau tumbuh gigi, ya nggak apa-apa, itu semua normal ya kan. Tapi sebagai ibu kita harus pandai mengkreasikan makanan. Anak tuh gampang loh, kalau misalnya lagi nggak mau makan nasi, ya nggak apa-apa, kan ada karbohidrat lain, ada roti, ada spaghetti, tapi pasta. Nah itu dibikin aja. Kalau udah 9 bulan tuh dia udah senang dengan motif-motif. Misalnya nih, ini brokoli nggak suka makan sayur, bilang aja, ini rambutnya, ini loh ada orang kan rambutnya ada yang kribo kayak brokoli. Nah, mereka biasanya suka atau harus kreatif-kreatifnya kita ya dok ya. Gitu. Jadi kreatif itu penting. Tapi kalau emang udah bener-bener di semuanya nggak mau, ya kita boleh nih memberikan tambahan suplementasi. Apalagi penelitian di Indonesia nih menyatakan bahwa ternyata 1 dari 2 anak di Indonesia nih memang kekurangan vitamin D. Ironis ya dok, padahal kita tinggal di daerah yang tropis, yang mataharinya banyak. Tapi nggak usah jauh-jauh dok, aku pun kalau kena matahari lari nggak fitrok. Nggak mau kan, karena kita takut hitam. Ya salah loh itu ya. Jadi sebetulnya, eksotis. Sebetulnya nggak apa-apa kita berjemur itu untuk ngambil vitamin D. Tapi ternyata penelitian lain menyatakan nih, dengan vitamin D berjemur itu, per doski Persatuan Dokter Kulit beda lagi. Jangan, karena kalau kelamaan berjemur, kemungkinan kanker kulit semakin meningkat. Nah jadi kan serba salah nih. Padahal si kecil membutuhkan vitamin D, itu salah satu yang dibutuhkan. Jadi bisa dari makanan. Nah, jangan salah ya Mun Mam di rumah, makanan itu mengandung vitamin D loh. Kayak telur, 1 telur itu mengandung 40 IU, 1 telur. Kemudian salmon, atau jangan yang mahal salmon deh, ikan kembung lebih keren loh sekarang. Nggak usah beli maksudnya salmon boleh, tapi ikan kembung pun keren, bagus banget kandungannya dan tinggi untuk vitamin D-nya, sekitar 150 IU. Wah, untuk tinggi juga ya? Tinggi per 100 gram. Tapi anak Indonesia membutuhkan perharinya 400 IU. Makan sekilo deh. Jadi sampai enak juga belum mencukupi. Makanya itu kenapa kita perlu menambahkan suplementasi vitamin D, karena ternyata dari matahari dan makanan hanya menyumbang 20% aja. Ternyata kebutuhannya masih banyak ya. Padahal kebutuhan anak itu di bawah 1 tahun, Ikatan Dokter Indonesia sudah memberi rekomendasi dia membutuhkan 400 IU. Jadi kalau mau makan telur, dia harus makan 10 telur. Nggak mungkin dong bayi 6 bulan suruh makan 10 telur. Kita aja yang dewasa suruh makan 10 telur. Mau jadi binaraga kali ya. Gitu. Jadi sebaiknya boleh kita memberikan, tapi tentu harus hanya ke dokter ya. Dokter akan menentukan nih. Demikian juga zat besi itu penting sekali. Semua anak dengan ASI eksklusif biasanya kita akan memberikan tambahan zat besi ketika berusia 6 bulan. Betul. Karena ada penelitian juga nih, ternyata zat besi anak di Indonesia di atas usia 6 bulan lebih kurang dibandingkan anak sebaya di luar negeri. Makanya kita perlu memberikan suplementasi zat besi juga, tapi itu juga harus tanyakan ke dokter berapa dosisnya. Nggak boleh sembarangan juga. Betul. Karena biasanya kan dokter suka dilihat dari tinggi badan, berat badan anak disesuaikan kita sama melihat usia. grafik namanya. Grafiknya Kita ya, punya dok, grafik berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, nggak boleh lupa dihitung setiap bulannya. Sedetail itu. Jadi makanya untuk suplementasi itu memang sebaiknya tetap harus diskusikan dengan dokter, karena nggak bisa satu takaran untuk semua anak itu sama, karena memang perkembangan setiap anak sendiri juga beda-beda ya dok ya. Nah ini kalau tadi kan kita ngomongin kalau misalkan terjadi kendala nih, ini kalau misalkan untuk parents nih yang
tertinggal, misalkan kayak baru nonton podcast ini, baru tahu ya ampun ternyata 1000 hari pertama kehidupan itu dari pertama kali dari pertama kali konsepsi, dari pertama kali hamil. Aduh, dari kemarin saya makannya sembarangan. Anggaplah misalkan terjadi ketertinggalan. Misalkan ada yang, ya ampun dari kemarin saya yang penting anak lahap aja, yang penting anak makan asal masuk aja, baru tahu ternyata sebegitu pentingnya untuk masa depan. Kalau terjadi ketertinggalan seperti itu gimana nih dok? Nutrisi apa nih yang harus dikejar nih dok?